Selamat datang di film kita. Review film Suka-suka kita. Yap, kita hari ini mau bahas film apa, Kak Iqbal? Hari ini kita akan bahas film. Judulnya adalah Malam Mencabut Nyawa. Harusnya kan Tapi kalau di Netflix judulnya Respati ya. Respati. Iya, karena itu berasal dari Novel Respati. Nah, kenapa malam? Kenapa kayak malam? Malam karena kalau dari sesuai dengan sinopsisnya tuh dia kayak selalu menjadi mimpi gitu, mimpi yang kemudian orang tersebut meninggal. Jadi kayak dalam mimpi, kalau mimpi itu pasti tidur ya. Tidur itu pasti Iya. biasanya malam hari. Jadi dalam setiap mimpi itu orang tersebut akan diambil atau diteror sama makhluk mistis yang yang ada di dalam mimpi itu ya. Berarti Jadi Respatinya ya yang menjelajahi mimpinya Berarti ya. kejadian-kejadian kalau ada orang yang tidur besok meninggal itu mungkin disamperin kali. Hantunya itu namanya Sukma. Sukma. Iya, meneror cuma aku sebenarnya dalam agak mimpi. waktu itu agak kaget sih. Biasanya kan kalau kayak novel yang udah populer kayak Danur gitu ya, dia nggak akan mengganti nama atau judul filmnya, lagi, dia tetap jadi kenapa? Danur gitu. Tapi kalau ini kan judul Iya, karena novelnya Respati, judul disesuaikan filmnya itu gitu. Malam Pencabut Nyawa. Tapi Respati kalau kita nonton, kalau kita sepintas ini kita nggak tahu ini film hantu. Oh iya, kalau nama doang ya. Respati. Makanya ada Malam Pencabut Nyawa. Jangan-jangan itu Respati itu Apa dia? asal usul film asal usul brand Krispati. Dari film ini tuh sebenarnya horor, tapi Fantasi. kayak ada fantasi juga gitu ya. sih, Karena supernatural. jadi dia kayak pindah di alam yang mimpinya itu nanti kayak jadi kayak superhero gitu, tapi dia sadarnya pun lama kayak gitu-gitu. Nah, dan ya kalau menurut gue kesan pertama ya, kesan pertamanya nih kayak nonton film ini tuh sebenarnya dia satu hal yang baru sih, karena memang ini tuh horor tapi kayak ada dikemasnya juga, ada superhero-nya juga, terus juga jalan ceritanya juga menurut gua agak sedikit di tengah-tengah tuh kayak kelamaan gitu loh, karena dia tuh harus tahu dulu nih kenapa sih seperti ini, kenapa sih seperti ini, dan banyak banget gitu kesana kemarinya gitu. Cuman at the end-nya tuh akhirnya oh ternyata ya ini tuh sama kayak Insidious gitu ya. Kalau teman-teman nonton Insidious, jadi kalau misalkan dia balik lagi ke mimpinya dia harus ngelukain. Yang terakhir Iya. tuh yang apa? The Red Doors ya. Iya. Dread Itu Doors juga tuh. dia jelajahi mimpi. jelajahi nggak sih? juga. Nah, itu sebenarnya sama, cuman Tapi dia kayak alam yang berbeda Kalau gitu gue ya. pikir nih filmnya kayak film sutradara itu kan karena memang sebelumnya film Maghrib ya. iya. Waktu Waktu maghrib. Maghrib itu. Ini kayak menggabungkan dari beberapa film sih. Beberapa film horor dimasukkan jadi satu. Inception ada, Iya, Inception. Red Doors ada, dan beberapa film-film tuh kayaknya nih Tapi nggak too much, nggak yang terlalu Iya. berlebihan atau yang kok copy paste banget. Iya. tapi kayak benar gado-gado loh. Kalau Iya. kita ngeliat ada Dia beberapa ngambil kejadian, inspirasinya. inspirasinya Banyak. jadi gado-gado. Referensinya. Jadi gue nggak tahu ya kalau gado-gado mungkin gado-gado itu terlalu, kalau setiap makan ketoprak kan ya kalau ada telur ada kebanyakan juga bingung kan. Ini terlalu banyak gitu sebenarnya sih. Banyak toppingnya. Banyak topping. Oh iya topping. Tapi itu memang ngebantu untuk menggambarkan kemegahan yang ada di novelnya sebenarnya. Aku nggak terlalu ngeh gimana isi novelnya, tapi ada beberapa yang memang ngebahas kalau misalkan di dalam novelnya itu kan fantasi banget ya. Dan itu memang harus digambarkan kemegahannya di dalam film Malam Pencabut Nyawa. Iya. That's why kenapa aku terkesan banget sama CGI-nya justru. Jadi kesan yang aku tangkap adalah semua CGI-nya itu jauh lebih baik dibanding film-film lainnya. Smooth. Dan itu kayak menarik perhatian kita gitu loh. Soalnya yang kita bahas itu bukan lagi realita. Dia sedang masuk ke alam mimpi yang dimana ya itu bukan realita. Jadi harus digambarkan dengan bagus. Tapi memang suasana dalam dunia mimpinya itu benar-benar ini sih, benar-benar bagus banget sih. Emang Iya, itunya ya, digambarkan dengan latarnya ya yang dibuat Iya. tuh cakep banget. Namanya apa sih? Tempat syutingnya. Jadi Dia kayak dibuat sendiri tuh kayaknya ya. transisinya bagus. Dia dalam studio sih sebenarnya kayaknya. Dia cuma pakai ya udah kalau kasur, tempat tidur, terus pinggir-pinggirnya di setting kayak di Oh hutan. iya setnya. gitu. Soalnya ada yang kayak aku kan sering suka nonton drama Cina, drama Korea. Drama Cina tuh niatnya tuh kalau misalnya dia ngeset tempat, even pun lingkungannya dia set Iya. di dalam satu ruangan besar.
Jadi Iya. nggak di lingkungan realita, itu Ya, benar-benar Hollywood juga buatan kayak gitu gitu. biasanya. Iya. Ya, makanya ini udah karena lumayan ya. karena memang ini sudah campuran sama CGI, jadi memang banyak banget sih yang memang dimasukkan. Wow. Gitu. Jadi film ini diperanin oleh respatinya siapa Kayu? Devano Danendra, Aha, terus dan? ada Keisha. Keisha Levron kan sebagai Wulan. Wulan. Mm-mm. Iya, dan ada juga peran-peran. Kalau yang jadi Sukmanya adalah Ratu Felicia. Ratu Felicia, Iya. makanya Ah. tampaknya tidak menakutkan banget gitu Iya. ya. Dan Apalagi yang dia- menjadi pemeran kejutan tuh adalah Fajar Nugra. Ya. Biasa Dia jadi elemen kejutan. selalu itu dia. Dia tuh sebelumnya main di apa sih? Yang Pamali. Aduh, banyak Desa Pocong ya? beberapa. Banyak Pamali. Iya. Sebenarnya mungkin gue nggak, karena mungkin nggak terlalu banyak nonton film Gen Z kali ya. Pemerannya tuh kurang bagus tapi biasa aja, gitu. Nggak bagus-bagus banget gitu. Karena kan ini kan sebenarnya kan harusnya kan agak mau ngambil suasana muda, anak muda ya ini, tapi ya gue ya nggak terlalu sosok lah. Kayaknya ini juga baru horor, nggak tahu sih ini film pertamanya atau enggak. Debut Tapi atau kalau enggak. kalau debutnya Keisha. itu sih Si Keisha Keisha. Levron kan ya, dia Iya, baru Keisha, pertama kali Nah. dia main film. Jadi kayak muka baru, fresh gitu kan. Kita nggak pernah tahu dia kemampuan actingnya gimana. Karena Nah, di si Dia film penyanyi. ini. Jadi kesan gue sih kalau nonton film ini ya gue senang dengan sutradaranya tuh benar-benar buatnya bener serius banget gitu. Si Walaupun Siddhartha Tata. ya ceritanya terlalu campur gado-gado banget jadi Itu karena kayaknya sini dipanjang-panjangin ya nggak sih kan? dan kalau Aku bilang. kalau orang yang kalau orang yang ngikutin film gitu, nonton film gitu, oh ini film ini kayak ketahuan gitu nih. Bagaimana dia mencoba ngambilnya kemana? iya, menduplikasi Iya. beberapa film sih. Iya, yang tadi kakak bilang Inception tuh yang ada di scene dia di dalam kamarnya Iya, sama Wulan lagi ya. apa itu? Iya, dia kayak- Actionnya nya nggak Kayak sih keputar gitu. ruangan gitu kan ya. Paling serunya cuma satu tuh. Nanti by ending itu ada sedikit detektif ya, plot twist lah ya gitu. Walaupun sebenarnya udah kebayang sih kayak dia gitu. Yang udah biasa sebelum nonton detektif kan. Oh. Iya. Kayak bener demen buat plot twist ya. Kita kan pernah nonton film ini ya, Talk to Me kan. Oh, Iya. oke. Itu kan salah satu film yang lumayan bagus ya. Itu kan kalau misalnya dia lagi transisi yang dia bersalaman sama si hantunya kan langsung kayak set berubah gitu kan ya yang di sekeliling dia. Nah itu tuh sama kayak yang di Mimpinya. scene ini bukan yang dia awal-awal banget ingat waktu dia yang naik bis. Oh, Iya nggak sih? Yang dia naik bis terus kayak dia tiba-tiba langsung Kebayang. redam gitu Nah. suaranya, lalu dia turun dari bis itu udah langsung transisi ke kayak ada ranjang dan di situ Iya. ada keluarga yang lagi nangis gitu. Iya. Lalu abis itu malamnya dia mimpiin si iya. bapaknya itu meninggal. Itu kayak pembukanya menurut aku lumayan Ya, wow. sebenarnya gitu. pembukanya bagus loh, pembukanya bagus. Sebenarnya juga si Keisha ini kan kalau di yang pernah perhatiin tuh dia tuh sempet kayak nyanyi gitu loh. Hmm. Nyanyi terus dari itu Yang suara itu serungi suara ya? Iya, serungi itu suara asli dia. Gimana? Iya. tuh? Mbak, itu sempat viral Iya. tahu klipnya yang dia nyanyi Lingser Wengi. Dia kan emang jebolan idol kan. Jadi Dan itu suara suaranya asli dia. bagus. Kalau adegan favorit kalian di film ini apa? Kan ini kan banyak banget kan ada adegan itu. Tentu saja yang di kelas dong, kan sudah Yang dikasih kesurupan ya. Serupan ya. yang ditusuk tuh. Iya. Dia bilang, Yang pakai kain putih gitu ya. iya kain putih terus kayak dia lagi nusuk ke, ya udahlah ya. Dia nitip pesan si Keisha-nya ini, Wulan ini kalau misalkan dia si hantunya ini nggak keluar juga dari tubuh dia, tusuk aja gitu. Tapi jangan terlalu dalam gitu, atau jangan sampai sakit banget gitu, tapi kayak ya nggak Beneran mungkin ditusuk. dong. Kalau gue ini sih cerita pas waktu akhirnya berantem sama ini. Oh iya, yang di Berantem hutannya ya? akhir ya lawan si klimaksnya ya Sukmanya. tuh. Itu gue berasa kayak nonton superhero. Enggak, walaupun sebenarnya biasa gitu, tapi karena memang mencoba menduplikasi film-film luar, tapi Indonesia bisa loh buat mencoba kayak berantem gitu. Iya. Lumayan sih dianya di situ sebenarnya Kak. Tapi Cuma pertanyaannya kan harusnya kan respon aja kan backgroundnya harusnya dia kalau silat atau apa, kok tiba-tiba jadi jago gitu? Iya, nggak ada cerita. Nggak ada cerita tiba-tiba jago kan itu Kayak sebenarnya. berandal biasa gitu. Nah, Kayak orang berantem Iya. biasa doang gitu. itu adegan favorit gue sih kalau kalian. Kalau gua adegan favorit yang
dia dekat sama Wulan yang Mubakar sih. Itu bener-bener kayak wah bersikeras banget untuk bisa kebakar gimana caranya gini-gini tuh. Yang kayak nggak setengah gitu loh, maksudnya udah mau gini terus dihalangi lagi, udah gini dihalangi lagi gitu, dan akhirnya bisa. Sampai udah Iya. Kayak bisa. Kalau aku yang tadi udah sempat aku spill yang adegan mereka di kamar yang Wulan akhirnya mencoba untuk berinteraksi sama si hantunya yang sampai puter-puter, puter-puter balik-balik Sampai- dalam kamar itu tuh Iya. kayak ini loh, kayak scene yang di ini berat Agak yang waktu dia kebolak-balik sama si ininya istrinya itu menurut aku ya kalau ada scene itu bagus lah gitu. End scene. Nah. Sebenarnya emang benar-benar dibuat seperti itu. Jadi Itu menarik sih. Menarik sih. Kayak nggak yang biasa-biasa aja di film-film horor Indonesia lainnya gitu. Kayak kalau kurangnya dari film ini. Kurangnya adalah terlalu banyak ya ininya nggak ada sih gitu karena terlalu banyak mencoba menduplikasi beberapa film itu doang sih. kalau Kayak gue- originalitasnya kurang gitu ya. Iya, kalau gue lebih ke kayak penguat dari karakter masing-masing sih. Kayak ya udah cuma sekedar itu aja gitu. Cuman ya sama itu terlalu panjang aja sih. Karena untuk flashback itu kayak ya bener-bener PR banget gitu. Misalnya kalau film-film kan sekali ketemu ketemu lagi, tapi dia tuh bener harus mundur lagi dulu, nyari hari lain lagi kayak gitu, jadi kayak menurut kita jadi kayak lama gitu. Dan kalau yang lain kan nggak ngasih tahu nih besok, kalau itu dikasih tahu besok kayak kelamaan gitu sih. Kalau aku kurangnya sebenarnya yang di bagian kalau di Respati itu tuh aku sempat baca kalau misalkan dia itu seharusnya bisa dibuat lebih singkat dengan mengkat beberapa scene yang kurang perlu gitu. Oh iya. Dia tuh bakalan lebih bagus kalau misalkan itu dibuat lebih ringkas dan lebih padat. Iya. Soalnya ada beberapa bagian yang Yang nggak penting. nggak penting itu masuk gitu loh. Jadi kalau itu di-cut harusnya bisa lebih bagus. Gitu. Berarti aku ya udah yang kayak penudulang dari awal kan karena pemainnya masih baru-baru gitu. Ya ini muda-muda. masih jadi kayak percobaan. Iya. Cuma Respati ini dia berpotensi untuk jadi hero sebenarnya kan. Kayak misalkan Mungkin next-nya. Kodrat sampai sekarang belum dibuat juga nih ya. Kalau gua ya sebenarnya film ini masih bisa kita tonton sih. Cuman kalau misalkan dibilang boring ya pasti boring gitu karena kita udah ketemu politisi di tengah-tengah, terus juga terlalu lama gitu. Gue paling nggak 5/10 ya. Dan teman-teman bisa nonton, cuman ya agak boring. Tapi itu hal yang baru. Gak beda jauh sama Iqbal 5,5/10. Gue ngasih setengah dari 10. 5/10. Ya, gue suka tetap. Tapi tetap gue senang bawa niat banget buat film. Iya sih. Aku tetap mau mengapresiasi untuk CGI, jadi sinematik. filmnya gitu ya Iya, dari suatu cerita yang mungkin rumit banget terus akhirnya bisa dibuat sebagai film dan ditampilkan berusaha untuk menampilkan kemegahan filmnya. Aku sebagai penikmat fantasi, aku seneng banget sih ya kalau misalnya ada film yang kayak gini. Jadi kalau dari aku ngasih 7/10. Oke. Nah itu adalah dari film kita. Ya. Karena teman-teman juga mau ngasih rate di kolom komentar Ya. juga kayak contoh, ada adegan yang kita lewatin dan akhirnya tuh menjadi yang plus juga buat film ini. Pokoknya teman-teman semuanya jangan lupa Like, comment, and subscribe. Bye.